Kisah ini dimulai saat Gasien yang tengah akan diadili oleh para tetua keluarga Pexley. Gasien dianggap telah menodai kekuatan sihir yang murni karena dia telah menggabungkan kekuatan sihir dengan pedang. Namun, Gasien menganggap semua sumpah itu hanyalah omong kosong belaka. Dia pun lalu menghabisi mereka semua, lalu kabur sebisa mungkin agar bisa hidup menjauh dari hukuman para tetua keluarga Pexley. Para tetua pun mengerahkan segerombolan asasin yang menggunakan ilmu pedang sihir untuk menyebar ke seluruh kota Aberlin agar dapat menangkap Gasien. Dan dari kejauhan, Gasien melihat hal itu sadar jika yang mereka incar adalah dirinya. Gasien pun terus berlari, dan dia merasakan jika para asasin itu telah mendekatinya, sehingga pedang miliknya pun dilemparkan ke belakang. Namun, serangan itu hanya bisa menumbangkan satu asasin saja, sedangkan asasin lainnya terus mengejarnya. Gasien terus berlari, dan sampai pada akhirnya muncul seorang asasin yang menghadangnya dari depan. Dengan melemparkan sihir pedang kepadanya, disitulah Gasien melihat simbol lencana Pexley yang menempel di jubah itu. Gasien pun tidak segan untuk membalikan sihir pedang untuk membunuh lawannya. Dan saat para asasin lainnya sudah tiba, Gasien langsung membunuh mereka semua, tanpa sadar jika Amon sedang mengawasinya. Namun, karena jumlah lawan yang terlalu banyak, Gasien pun merasa kewalahan dan dia pun melemparkan pedang sihirnya dalam jumlah yang sangat banyak. Namun ada dua orang asasin yang memegang tangan Gasien dan menjatuhkannya dari atas gedung Aberlin. Meskipun Gasien telah berhasil membunuh kedua asasin itu, nyatanya semua itu belum berakhir. Karena saat ini Gasien tengah dikepung para asasin di dalam bangunan itu dan membuatnya tidak bisa lolos dengan mudah. Pertarungan antara Gasien dan para asasin itu pun dimulai. Dan di saat yang bersamaan, sebuah sihir pedang datang dari atas dan bergerak perlahan mendekati Gasien dengan sangat cepat. Pedang sihir itu melingkari tubuh Gasien dan menghasilkan sihir kuat yang membuat para asasin di sekelilingnya terpental. Dari balik pintu, muncullah bayangan seseorang yang mengendalikan sihir pedang tersebut. Dia ternyata adalah Amon, yang merupakan kakak tertua dari keluarga Gasien. Namun Gasien yang merasa semua ini adalah ulah kakaknya, dia pun langsung melemparkan serangan yang bisa ditangkis oleh perisai sihir dengan mudah. Dan dengan cepat, Amon pun melesat ke belakang Gasien untuk menahan salah satu asasin itu. Amon pun menjelaskan bahwa dia tidak pernah memberikan perintah untuk melakukan hal itu. Asasin tersebut mengatakan jika mereka telah diperintah oleh tetua keluarga Pexley, dan mereka menjelaskan bahwa perintah dari tetua adalah mutlak, dan hal itu akan tetap mereka lakukan meskipun harus menentang salah satu kepala keluarga dari Pexley. Amon pun dengan kekuatan pedang sihirnya yang sangat cepat langsung membantai mereka semua dalam sekejap.
Gashen yang menolak keberadaan kakaknya dan menganggap bantuan itu palsu. Dia lalu menyerang Amon yang langsung ditepis, dan dia pun melihat simbol kutukan di leher Gashen. Amon pun menjelaskan jika hal itu belum terlambat. Namun tiba-tiba sebuah aura kegelapan keluar dari tubuh Gashen. Hal itulah yang membuat Amon bergegas untuk melakukan sesuatu, di mana dia akan membeberkan tentang kebenaran dari hal itu. Dan jika Gashen tidak mau mati dengan sia-sia, maka dia harus mengikuti perintah Amon. Gashen yang merasa tidak punya pilihan lain, dia pun terpaksa untuk mengikuti kakaknya tersebut. Dan akhirnya cerita pun bersambung. Like dan subscribe jika kalian suka dengan cerita ini. Tonton kisah kelanjutannya hanya di channel ini. Saya Banyol Gaming pamit undur diri. Sampai jumpa di lain hari.